renungan rohani ini. Renungan rohani kita saat ini berjudul Semangat Kuda. Wah, apa maksudnya? Hari ini, pertengahan Mei 2020. Dan seperti kita ketahui, pembicaraan yang masih hangat adalah mengenai penyakit menular, mengenai wabah virus corona COVID-19 yang melanda seluruh bangsa-bangsa, seluruh masyarakat yang ada di muka bumi ini. Yang sangat mengerikan, yang sangat menakutkan bagi banyak orang. Data terakhir yang bisa kita lihat untuk seluruh dunia yang terkonfirmasi terinfeksi virus ada sekitar 4,5 juta orang. Kemudian yang sembuh ada sekitar 1,6 juta jiwa. Yang meninggal ada sekitar 300-an ribu orang. Untuk Indonesia ada terkonfirmasi positif sekitar 17.000 orang. Kemudian yang sembuh ada sekitar 3.900, hampir mencapai 4.000, dan yang meninggal sekitar 1.000 orang. Nah, orang-orang saat ini bahkan mungkin di sekitar kita juga kalut, bisa semangatnya jatuh, membuat tidak bisa berkreativitas lebih banyak lagi. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana supaya semangat kita itu tidak turun, semangat kita itu tidak jatuh. Kenapa? Banyak berita yang mungkin benar dan juga tidak benar atau hoax masuk informasi ke dalam diri kita, sehingga membuat kita bingung apa yang harus saya lakukan, bagaimana saya bisa memotivasi diri saya untuk boleh kuat semangat menjalaninya dengan sukacita. Kalau kita melihat, misalnya di awal bulan Maret kemarin ada rencana kegiatan-kegiatan dibatasi 14 hari. Kita berharap selama 14 hari itu oke lah. Setelah itu kita berharap aktivitas berjalan baik. Tapi kenyataannya diperpanjang lagi 14 hari sampai pertengahan April. Kenyataan berikutnya diperpanjang lagi, dan sampai akhirnya sampai pertengahan Mei tidak ada satupun yang bisa memastikan kapan situasi berakhir. Nah, sehingga membuat orang-orang itu mengatur strategi agak bingung bagaimana dia bisa maksimal di dalam menjalankan aktivitasnya, kehidupannya. Nah, oleh karena itu kita harus lihat caranya seperti apa. Menurut saya, saudaraku, yang bisa menjadi renungan kita adalah kita membayangkan kondisi yang terburuk sesuai dengan pengamatan kita pribadi, apa yang kita pelajari, apa yang kita dengar, apa yang kita analisa. Kita buat dulu prediksi yang paling buruk, sehingga dengan kondisi terburuk itu kita bisa siap sedia mengatur apa rencana-rencana kita berikutnya. Contohnya, misalnya seperti saya, ya, karena ketidakpastian, ya, ada informasi, wah nanti normal bulan 5 ini, bulan Mei, ada bulan Juni, bulan Juli, Oktober, Desember, dan berikutnya. Nah, bagi saya, saudaraku, saya siapkan hati saya. Seandainya pun ini bertahan terus situasinya, saya ancar-ancar, saya perkirakan sampai Desember 2020, kalau hal ini masih terjadi, saya harus siap. Bahkan seandainya pun di awal tahun 2021 tiba-tiba ada satu wabah lagi yang lebih dahsyat, yang lebih masif, saya harus berpikir juga seandainya, saya harus siap juga. Nah, dengan memperhitungkan kondisi yang terburuk, maka kita bisa mengatur
strategi kita di dalam aktivitas kita sambil berdoa minta Tuhan pimpin supaya langkah-langkah kita itu dijaga oleh Tuhan. Nah, saudaraku, kenapa saya mengatakan demikian? Karena sebenarnya hal terburuk seperti ini pernah terjadi di masa silam. Ya, karena ada wabah seperti ini, akhirnya saya coba belajar, saya cari informasi yang akurat, saudaraku, karena banyak juga berita-berita yang tidak benar. Kadang-kadang kita harus seleksi juga, benar nggak yang saya dapat ini ya, atau kabar bohong atau hoax saja. Nah, ada ternyata suatu peristiwa, saudaraku, penyakit menular itu sekitar 100 tahun yang lalu. Sekitar 100 tahun yang lalu yang terkenal dengan nama flu Spanyol. Nah, kenapa disebut flu Spanyol? Ya sepertinya karena media-media di Spanyol pada waktu itu memberitakan penularan penyakit ini secara besar-besaran. Walaupun sebenarnya penularan ini menurut referensi yang saya baca itu dari Afrika, kemudian di Prancis menyebar ke Amerika dan seluruh dunia. Nah, saya mencoba baca referensi yang akurat, saudaraku. Ya, salah satunya misalnya di Wikipedia. Keakuratannya saya rasa tinggi gitu ya, karena setiap data yang dia sampaikan itu ada buku-buku referensinya, siapa yang menulis, siapa pengarangnya. Seperti kita waktu menyusun tesis atau mungkin disertasi, itu setiap data itu, setiap informasi keterangan itu biasanya harus ada buku-bukunya dari mana dikutip. Nah, jadi saya percaya itu akuratnya tinggi. Nah, waktu itu dikatakan bahwa ada sekitar sekitar 1,8 miliar penduduk pada waktu itu, sekitar 100 tahun yang lalu. Nah, flu Spanyol ini terjadi wabahnya sekitar 2 tahun, dimulai daripada Maret tahun 1918 sampai sekitar Juni 1920. Nah, saya berpikir, wah, udah 100 tahun yang lalu ya. Nah, saya coba banding-bandingkan, saudaraku, kira-kira ada nggak orang yang kira-kira mendekati usianya seperti itu gitu. Nah, jadi waktu saya coba lihat, saudaraku, misalnya gitu ya, saya lihat itu Ratu Elizabeth dari Inggris. Umurnya saat ini 94 tahun. Puji Tuhan, Tuhan boleh memberkati dia. Tapi memang kita lihat, kita dengar ya sekitar bulan Maret kemarin, ternyata Ratu Inggris ini juga terserang corona. Tapi ya Tuhan boleh menjaga ya. Dan waktu saya coba pelajari lagi, ada orang namanya Maria dari Spanyol juga, itu usianya 113 tahun. Nah, dia pada waktu masa flu Spanyol itu, dia ada tapi terhindar. Namun, sama seperti Ratu Elizabeth tadi pada bulan Maret, dia terindikasi positif kena virus corona ini, saudara. Tetapi apa yang terjadi? Dia boleh dipulihkan, dia masih hidup. Bayangkan umurnya 113 tahun. Nah, informasinya, saudaraku, sekitar 100 tahun yang lalu itu penduduk dunia itu sekitar 1,8 miliar, dan sepertiganya, ya katakanlah sekitar 500 juta itu terinfeksi. Bahkan dari terinfeksi ini diperkirakan 50 sampai 100 juta meninggal dunia. Bayangkan, saudaraku, 100 tahun yang lalu 50 juta minimal kita ambil. Hari ini berapa? Di awal datanya tadi saya sudah coba sampaikan. Nah, kemudian saudaraku bayangkan yang kondisi sekarang 2020, yang penduduk dunia ini total sekitar hampir 7,8 miliar. Sangat banyak dibanding 100 tahun yang lalu. Nah, jadi artinya generasi 100 tahun yang lalu dan ada masih sudah mengalami yang sangat berat, saya rasa. Karena jumlah kematiannya sangat banyak dibanding yang sedang terjadi saat ini. Kita berdoa lah ya supaya segala sesuatunya boleh dipulihkan Tuhan. Tetapi seandainya, karena kita dengar juga kan dari WHO yang berkompeten dalam memberi informasi tentang kesehatan, mereka mengatakan awalnya ada 2024 mungkin ini akan reda. Bahkan yang terbaru informasi di pertengahan
pertengahannya ini mungkin nggak hilang, sama seperti virus HIV sudah tetap ada. Wah, jadi cuman banyak pendapat-pendapat yang tidak setuju, ada yang setuju. Nah, karena tidak ada kepastian, ya kita tampung saja informasinya. Nah, kalaupun misalnya ini berlanjut terus, semangat kita harus ada. Nah, itu sebabnya renungan kita hari ini, saudaraku, di dalam menghadapi situasi ini, semangat kuda. Wah, seperti apa? Nah, coba kita lihat di dalam kitab Amsal 17 ayat 22. Dikatakan di dalam firman Tuhan di sana bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, jadi kita harus membuat hati kita gembira. Walaupun beritanya ya kayaknya negatif terus nih sampai pertengahan Mei 2020. Bahkan kita tidak pasti bulan depan seperti apa, bagaimana, saudara. Kita nggak tahu itu seperti apa. Nah, oleh karena itu, saudaraku, di dalam situasi ketidakpastian itu, kita berharap kepada Tuhan supaya Tuhan tetap senantiasa menjaga kita dan kita memberi semangat. Nah, kenapa saya katakan semangat kuda? Nah, saya meminjam istilah kuda, saudara, karena orang-orang juga ada istilahnya meminjam istilah kuda ini untuk ilustrasi. Contohnya, misalnya kalau orang teknik mesin ini ya, biasanya untuk mesin-mesin itu sering disebut tenaga kudanya berapa HP atau berapa PS, itu singkatan dari tenaga kuda. Atau sama juga, misalnya orang teknik elektro memakai istilah itu, berapa HP, motor listriknya dinamonya berapa HP, berapa kW, atau HP, horsepower, tenaga kuda. Jadi dipinjam istilah tenaga kuda karena kuda itu memang kuat, bertenaga energi. Bahkan ada juga orang meminjam istilah kuda ini, mungkin kita pernah dengar istilah kuda hitam, saudara. Nah, kuda hitam ini menggambarkan apa ya? Sesuatu orang yang umumnya ikut pertandingan, dia tidak diperhitungkan menang, di akhirnya menang. Memang sih ada sejarahnya juga. Kenapa bisa lahir istilah kuda hitam itu? Ya, singkat cerita, ada seorang namanya waktu itu Alex. Ya, jadi waktu itu dia berlayar, ada suatu masalah. Di waktu berlayar dia melihat ada kuda hitam, di mana ada 4 orang ini berlaku kasar terhadap kuda itu, dan pada waktu mereka berlayar, mereka terdampar di suatu pulau. Namun si Alex dan kuda ini masih hidup, hingga akhirnya ada tim penyelamat dari Amerika datang ke pulau di mana mereka terdampar itu. Mereka akhirnya tertolong, dan akhirnya waktu mereka kembali ke Amerika dengan kuda itu, si Alex, dia jumpa dengan seorang pelatih kuda namanya Henry. Nah, akhirnya berlatih kuda, saudara. Nah, pada waktu ada suatu kejuaraan, perlombaan, dia mendaftarkan diri. Padahal kalau ikut kejuaraan itu biasanya harus jelas silsilah kudanya seperti apa. Tapi waktu itu ya ikut aja. Dan ternyata, saudaraku, waktu bertanding dengan kuda yang memang disiapkan untuk pacuan, memang sering juara, akhirnya kuda ini yang kebetulan warnanya hitam itu menang, sehingga istilah kuda hitam itu jadi dipakai. Kira-kira seperti itu. Jadi meminjam istilah kuda. Bahkan ya dalam kehidupan sehari-hari kita juga, misalnya perusahaan otomotif kadang-kadang meminjam nama-nama hewan itu untuk ilustrasi produk mereka. Contohnya ya, yang pernah terjadi, misalnya Isuzu Panther. Panther itu macan tutul, saudara, atau kucing besar, tenaganya kuat, larinya kencang. Panther. Ada juga Toyota Kijang. Toyota Kijang itu, kijang melambangkan larinya kencang, saudara. Dia diharapkan ya mobil itu berlari kencang, hebat, jago, cepat nyampe ke tujuan. Nah, ada juga nih
dari Mitsubishi. Karena kebetulan ya saya ingat aja waktu saya dulu kuliah, sempat juga lah sambil jadi marketing sales otomotif di Mitsubishi. Jadi lirik-lirik juga Mitsubishi. Nah, di berikut-berikutnya ini Mitsubishi mengeluarkan produk juga. Mereka menamakan produknya Mitsubishi Kuda, saudara. Kuda, minjam nama kuda. Kuda juga melambangkan banyak kencang, saudara. Nah, saya pun minjam istilah kuda, semangat kuda. Nah, kuda ini sebenarnya dia untuk berpacu, saudara, untuk berlomba, sering kita lihat. Saya coba lihat dulu mengenai kuda ini apa sih keunikannya gitu, saudara. Ya, ternyata saudaraku, saya waktu coba cari informasi di SEA Games kemarin, ya, Asian Games kemarin tahun 2018, bisa kuda itu yang diperlombakan harganya, saudaraku, 200 miliar. Wah, suatu harga yang sangat fantastis. Mungkin mobil yang paling mahal saat ini ya katakanlah 10 miliar, saudara. Lamborghini misalnya, mobil mewah. Kalah jauh, saudara, dengan satu ekor kuda. Bahkan informasi terbaru misalnya, kuda yang paling mahal di dunia, saudara. Wah, saya waktu coba cari informasi, apa rupanya istimewa kuda ini, saudara? Harganya, saudara, itu dilelang sempat laku 70 juta dolar Amerika. Nah, misalnya ini asumsi kita ya, dolar hari ini sekitar 15.000 rupiah atau tepatnya mungkin 14.800. Itu harganya kalau kita kalikan 1 triliun. Bayangkan, satu ekor kuda harganya 1 triliun. Waduh, saya kebayang ini benda hidup ya. Kalau mati nanti gimana? Waduh, 1 triliun melayangnya, tapi mungkin punya duit, no problem ya. Yang penting bisa menikmati seperti itu. Nah, saudaraku, dari hal ini kita bisa melihat bahwa kuda itu sangat digandrungi orang, khusus karena kecepatannya, bahkan harganya sangat mahal, saudara. Dan kuda ini pada waktu lomba ada yang menungganginya, ada joki, dia mengarahkan, dia memberi semangatnya kepada kuda ini untuk berlari kepada tujuan, untuk konsentrasi, untuk mencapai tujuan. Halangan ada di kiri kanan ada, tapi kuda ini diberi semangat terus supaya berlari kencang mencapai tujuan. Nah, sama dengan semangat kuda itu, saudaraku, karena firman Tuhan katakan semangat yang patah membuat tulang kita kering, bisa mendatangkan sakit penyakit, beban pikiran, saudara. Oleh karena itu kita harus pertahankan semangat kita dan semakin naik, semakin naik, semakin naik. Haleluya. Nah, gimana caranya, saudara? Ya seperti saya bilang tadi, katakan seandainya pun terjadi dalam jangka yang panjang, aku bisa berjalan bersama Tuhan, aku bisa tetap semangat. Itu komitmen kita di hadapan Tuhan. Nah, bagaimana caranya, saudaraku, supaya kita bisa mempertahankan semangat kita? Nah, saat ini mungkin kita di rumah, saudaraku, banyak di rumah, sebagian mungkin bekerja di luar lah ya, oleh karena satu memang seperti itu. Tapi dengan mengikuti protokol yang ada, silakan aja kita tetap semangat, saudara. Karena saya percaya 100 tahun yang lalu ada yang udah ngalamin lebih parah lagi, jumlah yang meninggal lebih banyak lagi, saudaraku. Banyak, dan ada saksinya yang masih hidup sampai hari ini. Menurut data, menurut informasi yang bisa dipercaya lah ya, bisa dipercaya seperti itu. Dan seperti saya urus ceritakan tadi. Nah, terakhir, saudaraku, bagaimana kita bisa tetap semangat? Kita katakan, ya dengan kondisi yang susah, yang informasinya sangat negatif, saudaraku, kita tetap beraktivitas semangat di dalam Tuhan. Saya mengatakan tetap semangat, karena saya percaya Tuhan pasti buka jalan. Sekitar sebulan yang lalu, saya dapat WA dari seorang saudari. Dia bilang, "Bang, anak saya ada 4, SD sampai SMP. Bang, tolonglah bantu tangani ya supaya mereka pintar, bla 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 bla." Akhirnya
Saya kasih anjuran, oke kak, yang penting waktunya cocok, dan saya sarankan coba satu dulu, nanti gimana kita coba pertimbangkan untuk yang lain. Yang penting mereka semangat juga seperti itu. Nah, singkat cerita, mulailah janjian hari Sabtu, tiap Sabtu, saudara. Nah, di awal pertemuan, setelah saya selesai menangani anaknya saudaraku, apa yang saudara ini katakan kepada saya? Bang, jangan pulang dulu ya. Saya sudah pesan ikan mas arsik maksudnya. Cuman belum masak sedikit lagi, dia belum palang semuanya saudara. Wah, saya pun heran. Wah, ada apa pula ini harus mesan-mesan khusus seperti itu ya. Katanya, iyalah bang makan siang, dan saya lihat jam. Tanggung sebenarnya ya, belum jadwalnya makan siang, tapi ya sudah dibilang seperti itu. Nah, akhirnya sambil menunggu cerita-cerita, karena belum datang nih sama ya kan. Nah, cerita, salah satu dari cerita, memang sempat bertemu setahun yang lalu, dia ada bisnis, dia pernah cerita tentang itu, tetapi mungkin karena satu dan lain hal, ya saya tidak kesana seperti itu ya. Ya bisa jadi sih ke depan, karena bisnis itu kan fleksibel saudaraku. Tapi dia bilang, bang, rumah ini baru saya tempati sekitar 1 minggu baru direnovasi. Inilah bang keuntungan hasil bisnis dan miliar dia dapat, dia cerita ke saya. Ya puji Tuhan bang, bla 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 bla. Wah mantap lah kak, luar biasa sekali. Dan kemudian cerita tentang pelayanan juga, kemudian cerita tentang kami pernah kenal lah seorang saudara yang mungkin di luar kota, pokoknya terserang virus ini juga, tapi Tuhan sembuhkan seperti itu. Dan ya saya pernah baca berita di surat kabar tapi nggak sebut nama. Rupanya waktu seorang saudara disebut nama, saya yakin inilah dia, karena ya saya tahu beritanya seperti itu. Jadi pas lah waktu kami cerita seperti itu, dan banyak hal yang lain. Nah, akhirnya pesanan makanan itu datang. Oke lah bang, ini udah datang. Wah, dia kasih saudara. Akhirnya makan siang. Nah, selesai saya makan, saya ingin permisi pulang. Saya bilang, oke kak, thank you lah kak, luar biasa, terima kasih buat jamuannya. Nah, kemudian dia bilang gini sama saya, ya bang, aku misalnya ini bang, adanya maksudnya bang. Apa itu? Supaya abang tetap semangat lah datang, tangani bantu supaya anak saya ini pintar. Wah, dalam hati saya, pastilah harus seperti ini, karena ya ada kayak kontrak gitu lah ya. Jadi ya tanggung jawab itu ada, pasti tetap semangat dan harus memang. Nah itu satu. Dan kemudian saudaraku, bagaimana saya juga melalui peristiwa situasi kita seperti ini, ya akhirnya saya dulu yang tidak begitu antusias untuk mencoba memikirkan ide konten suatu konten suatu produk atau apa seperti itu. Saya mulai berpikir saudara. Nah, saya bicara tentang konteks rohani. Ya saya bersyukur sekali. Saya mulai berpikir bahwa bagaimana saya itu bisa menghasilkan konten-konten rohani yang bisa diupload, yang boleh menjadi berkat atau informasi bagi orang banyak. Karena ya kayaknya keadaan maksa seperti itu, dan akhir-akhir ini saya jadi suka saudara. Ya, jadi saya sudah siapkan beberapa channel. Ya, ada channel untuk yang kegiatan kerjaan atau apa, tapi saya bicara untuk kegiatan rohani. Ada 3 yang sudah saya siapkan saudaraku, konten-kontennya sudah saya siapkan. Jadi saya bersyukur di waktu-waktu yang agak luang ya saya bisa belajar. Jadi misalnya saya bisa belajar tentang tentang audio, tentang video, tentang animasi, saya utak-atik, saya coba di program komputer, di aplikasi dan sebagainya. Dan saya bersyukur sekali, wah ternyata dengan seperti ini saya bisa semangat juga untuk belajar saudara. Ada 3 saudara, 3 channel yang sudah 2 di YouTube, dan saya berharap akan ada kreativitas yang bisa timbul saudara. Saya berharap seperti itu. Ada 3 channel rohani saudaraku, yaitu belajar pujian dan penyembahan, kemudian ada renungan rohani, dan yang ketiga channel gereja online service. Saya percaya setiap kita bisa melayani Tuhan melalui hal seperti ini. Di saat waktu kita banyak yang kosong, kita bisa belajar menggali konten-kontennya. Saya ingat sekali seorang saudari mengatakan anaknya ada kelas 3 SMP, bang, anakku minta dibelikan mic bang. Kenapa kak? Iya, di
dia mau ini kayak di YouTube itu dia ingin apalah menyampaikan sesuatu atau apa perlu alat-alat gitu. Wah, saya pikir anak SMP ya udah keren sekali sebenarnya motivasinya. Nah, cuman mamanya masih ragu. Cuman kalau menurut saya sih kalau itu hal positif nggak apa-apa lah, disiapkan saja. Nah ini menjadi suatu informasi juga ya buat kamu ya adik-adik pelajar ya, atau mungkin mahasiswa juga. Kamu bisa bergerak seperti itu saudara. Bisa buat konten rohani, buat dulu channelnya, nanti akan timbul ide-ide yang lain. Kalau untuk kalian mungkin gak usah tema-tema yang rumit dulu, minimal misalnya yang sederhana, kesaksian, pengalaman rohani, kalian ceritakan dengan gaya kalian, kalian upload, itu bisa memberkati orang. Nanti ada ide lain yang muncul. Yang penting coba dulu, buat channel dulu, kemudian pelajari teknik-tekniknya seperti apa, nanti itu sambil berjalan, sehingga waktu-waktu yang ada itu kita terisi, kita berkreativitas, misalnya dalam hal rohani, misalnya seperti itu. Saya pikir itu yang ingin saya sampaikan, bahwa tetap semangat kita dalam beraktivitas, apakah kita di rumah ataupun di luar rumah, tapi dengan mengikuti protokol yang sudah ditentukan. Saya percaya Tuhan menjaga kita. Saudaraku, satu hal sebelum saya tutup, kadang-kadang kita berpikir Tuhan kapan ini berakhir, kita nggak ada yang tahu. Sampai hari ini kapan selesai tidak ada yang tahu. Tapi percayalah bahwa segala sesuatunya Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin saudara. Oleh karena itu mari kita berdoa, biarlah semangat itu tetap ada. Semangat kuda, semangat untuk berpacu, semangat untuk memenangi perlombaan boleh turun atas kita. Kita berdoa. Mari kita mengangkat tangan kita saudaraku. Bila kau izinkan sesuatu Saat terjadi, ini ada hal yang mungkin ku percaya semua untuk kebaikanku. membuat kita Bila nanti tapi hari ini telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu katakan kepada Tuhan, memulihkan apapun yang terjadi, hidupku. situasi buruk apapun yang terjadi, Waktu Tuhan aku siap pasti menghadapi yang dan menjaga terbaik. karena ada kuasa. Walau kadang Aku percaya mudah segala sesuatu yang terjadi dimengerti, akan menang. lewati Itu janji Tuhan. cobaan, Tuhan ku Yesus tetap berdoa percaya buat saudara-saudaraku yang melihat hari ini. Mari beri pasti kekuatan yang yang baru terbaik. saudara-saudaraku, buat kami semua. Amin terus membuat kami semangat, amin terus membuat kami kuat, amin terus membuat kami bergairah. Jagai, lindungi kami, keluarga kami di dalam nama Yesus. Ajar kami untuk melihat perkara besar yang Kau nanti di depan izinkan kami. sesuatu Tuhan, terjadi, kuasamu, anugerahmu, ku melindungi menjaga percaya setiap semua kami untuk Tuhan. Di dalam nama kebaikanku. Yesus, kami boleh melihat Bila ada yang kami nanti capai, ada yang akan kami tiba capai, tujuan yang mulia. Oleh karena itu, percaya beri kekuatan, kami percaya kepada Engkau, kami bisa mengatasinya, kami bisa melewatinya dengan semangat yang dari waktu Tuhan Terima kasih Tuhan, sekali kami berdoa buat saudara-saudara yang mengatakan ini, buat mereka yang mengalami gejala sakit penyakit, yang Tuhan mampu, mari Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, buat yang berbeban berat, Tuhan pulihkan, Tuhan bangkitkan kembali, buat yang khawatir, Tuhan bangkitkan imannya dengan kebenaran firman-Mu, dengan kebenaran. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh luar biasa dan baik bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Puji Tuhan, tetap semangat untuk kita semua. Tuhan memberkati.